Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Siapa 8 orang di dalam KPK yang disebut bisa digerakkan untuk kepentingan Aziz Syamsuddin? Saya akan mendalaminya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boyamin. Selamat malam, Sylvia. Mas Boyamin, apakah MAKI tahu siapa 8 orang dalam atau orang kenalan Aziz Syamsuddin yang disebut dalam persidangan kemarin? Inilah nampaknya kan saya dibebani harus tahu. Ini yang berat perubahan. Biasanya MAKI paling tahu ini, Mas Boyamin. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, masa Boyamin nggak tahu? Nah, ini jadi ya gini, saya tetap apapun menghormati proses hukum itu dan apapun itu dikatakan oleh saksi yang di bawah sumpah. Saya lebih pada posisi percaya itu dan ada Novel Baswedan yang mengatakan tahu. Nah, KPK kan gampang, tinggal memanggil Novel Baswedan untuk didalami siapa nama-nama 8 orang itu. Ini kan sudah, kecuali kalau Ibu Yamin yang ngomong saya tahu 8 orang itu, boleh diragukan itu, kan itu malahan. Kecuali nanti saya bisa jadi melakukan kontak, menemui Novel Baswedan, minta bertanya namanya siapa, nanti saya dalami dengan cara saya. Kan sering saya melakukan itu gitu, dan nanti akan saya dalami dengan cara saya dan mengkonfirmasi itu dan kemudian melaporkan ke Dewan Pengawas gitu. Oke, Mas Boyamin, kalau menurut cuitan Novel, sebetulnya dia sudah pernah melaporkan ini ke Dewan Pengawas, tapi seolah-olah mau ditutup-tutupi begitu. Nah, apakah memang Anda mencium ada indikasi kalau ada laporan seperti ini, Dewan Pengawas akan menutup-tutupinya? Ada beberapa kejadian, saya tidak bisa menuduh dalam kasus ini. Tapi dalam konteks misalnya pernah saya melaporkan perkara di UNJ, OTT yang dikatakan gagal itu, nyatanya malah justru yang dipersalahkan direktur PLT, direktur pengaduan masyarakat Pak Afrizal. Padahal yang saya adukan jelas bukan itu gitu. Dan nampak kemudian Dewan Pengawas seperti melakukan sesuatu proses ini kayak berat hati gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya pernah terjadi seperti itu. Dan kalau sekarang pun itu saya tidak akan kemudian tidak kaget gitu. Karena pernah ada proses itu, dan kedua ini misalnya apalagi Novel Baswedan mengatakan tahu. Artinya ini kan sudah rahasia umum di dalam. Oke, sejauh mana menurut MAKI fakta di persidangan kemarin soal 8 orang dalam kenalan Aziz ini yang bisa digerakkan untuk perkara-perkara itu harus didalami oleh pimpinan KPK ataupun Dewan Pengawas KPK? Ini bahasanya wajib ain, bukan hanya fardu kifayah. Karena apapun ini juga menurunkan derajat kepercayaan masyarakat kepada KPK. Karena ini sudah terungkap di persidangan, maka wajib dan wajib ain, tidak hanya wajib yang setengah-setengah ini. Karena apa? Seperti kemarin kasus bendera itu aja, sampai mantan satpam itu dipecat karena alasannya apapun yang disampaikan keluar itu menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, ini sekarang jelas, karena ini penegakan hukum, bukan hanya soal sikap perilaku. Kemarin itu kan hanya dianggap membocorkan sesuatu ditambahin narasi yang itu tidak benar. Nah, ini sekarang penanganan perkara. Berarti ini lebih Mas Boyamin, kalau dari kasus yang kemarin laporan Satpam adanya indikasi itu bendera HTI, berarti betul dong ada upaya dari dalam KPK yang seolah-olah kalau ada borok itu jangan sampai keluar. Ya, ada upaya itu karena seakan-akan kalau borok keluar itu kan kemudian menurunkan kepercayaan atau ada dampak negatifnya misalnya begitu, sehingga ini berusaha ditutupi. Di lembaga manapun akan selalu melakukan itu, jangan sampai aib itu bocor karena akan membuka aib itu menjadikan derajat kepercayaan masyarakat semakin jelek. Nah, itu berusaha ditutupi. Oke, tapi Mas Boyamin, kalau dari pernyataan kemarin dari kesaksian yang 8 orang dalam itu, apakah sebelumnya MAKI juga pernah menemukan indikasi sebelum Stepanus Robin 47, apakah memang ada penyidik lain yang menjadi maklar kasus di KPK? Kalau dengar informasi pernah dengar, tapi sayangnya Boyamin ini belum bisa jadi detektif swasta yang sekedar bertanya aja sudah 50% atau pernyataan sudah 70%. Ini pernah dengar tapi belum bisa mendalami karena memang ketertutupan itu. Dan terus terang aja sejak teman-teman 57 itu out dari KPK, maka semakin tertutup gitu, sehingga menjadikan sulit untuk sesuatu yang bisa diakses sebagaimana saya pernah melakukan
itu zaman dulu maupun di lembaga-lembaga lain, karena masih banyak orang baik di dalam yang kemudian dengan sukarela memberikan informasi ke saya gitu. Jadi ini terus terang aja sedikit mendapat kendala kalau di KPK sekarang ini. Oke, seorang Maki saja, seorang Boyamin saja bisa susah sekarang mendapatkan informasi. Oke, Mas Boyamin. Tapi kalau begini, ya. Kenapa, Mas Boyamin? Sederhana, nanti proses ini saya juga akan melaporkan resmi informasi ini. Ya. Dan nanti untuk membukanya gampang. Saya gugat pra-peradilan di pengadilan mau tidak mau terbuka juga gitu. Tapi harus prosesnya harus melalui proses hukum itu agak melalui melingkar dulu lah. Tapi saya tetap akan mengawal itu dan membuka ini supaya harus dikawal memang Mas Boyamin. Saya ingin tahu Mas Boyamin, sebetulnya apakah praktik pejabat atau politisi punya backingan di lembaga penegak hukum itu memang lumrah terjadi atau ini ngaku-ngaku saja atau bagaimana sih? Ini kura-kura dalam perahu Silvia. Kan ini sudah praktek jamak, praktek umum gitu kan. Karena semua berproses yang menjadi orang menjadi jangankan bicara backing gitu kan. Orang mau menjadi backing itu aja kan dengan sukarela. Jadi praktek yang jamak sebenarnya persoalan ini sudah sering terjadi. Dan punya istilahnya itu anak asuh, bapak asuh itu ini kosakata yang sudah lama. Ya. Sudah lama tapi praktiknya dibiarkan begitu saja kah Mas Boyamin? Mumpung ini ada momentum terkuak dalam persidangan, KPK harus berbenah diri kah dari hal ini? Atau mungkin harus ada orang lain di atas KPK yang mengintervensi supaya lembaga ini benar-benar mau berbenah diri, tidak menutup-nutupi? Ya sebenarnya kan Dewan Pengawas itu niatnya kan dalam rangka itu. Dan sekarang perlu kita dorong. Karena Dewan Pengawas ini kadang-kadang saya juga jengkel juga. Mestinya mereka ini sudah sebagai dewa yang bahasanya kenegarawannya tinggi. Tapi kadang-kadang terbentur suatu kompromi-kompromi gitu loh. Yang saya terus terang aja jengkel gitu. Tapi gini aja, nanti proses itu gitu, tetap akan saya kawal sekali lagi. Nanti saya juga akan mencari data yang lebih komplit sebagai bentuk janji saya kepada Metro TV dan nanti akan saya ambil langkah untuk melaporkan. Kita tunggu. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Boyamin Saiman, Koordinator Maki telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.